Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nari amma ba'd. Fa ayyuhal ikhwatul kiram, azinallahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kenikmatan al-iman, kenikmatan ihsan, kenikmatan kesehatan untuk bisa kita kembali kumpul mempelajari apa yang telah al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala kumpulkan di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Semoga kita bisa mempelajarinya dan bisa mengamalkannya. Fa nas'alullah ayyan fa'ana wa yazidana ilman nafi'an wa na'udzubillahi min ilmin la yanfa'. Semoga Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Allahumma amin. Kita kembali sekarang kita sudah memasuki bab baru, bab ke-17, yaitu babul wujubul inqiyad li hukmillahi ta'ala wa ma yaquluhu min man du'iya ila dzalika wa amara bima'rufin aw nuhiya an munkar. Bab yang ke-17, bab tentang wajibnya taat dan tunduk kepada hukum Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang bab tentang kondisi orang-orang yang disuruh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan amar bil ma'ruf dan nahi anil munkar. Bab ini lanjutan dari bab sebelumnya, yaitu bab wujub ta'ah ala muhafazati sunnah wa adabiha, atau wujub ala muhafazati sunnah wa adabiha, wajibnya untuk menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beradab kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa, Imam Nawawi rahimahullah taala memulai pada bab, setiap awal babnya beliau menyebutkan beberapa ayat. Dan di dalam bab ini Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan dua ayat yang salah satu di antaranya sudah kita pernah bahas di bab sebelumnya. Beliau mengatakan, qala Allah ta'ala fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima. Fala wa rabbik, maka sungguh ketahuilah dengan zat, dengan sumpah, fala wa rabbik, demi Allah, demi Tuhanmu wahai Muhammad, la yu'minun, mereka tidak beriman kepada engkau, hatta, sampai kapan? Hatta yuhakkimuk, sampai mereka menghukum, kembali kepada hukum engkau wahai Muhammad, menjadikan engkau sebagai hukum, sebagai hakim, sebagai orang yang mengadili sebuah fima syajara bainahum, pada sesuatu yang mereka saling berselisih di antara mereka. Tsumma la yajidu fi anfusihim, kemudian mereka tidak mendapatkan pada diri mereka haraja, sebuah kegelisahan atau kekhawatiran, fi mimma qadait, dari apa yang telah engkau tentukan, dari apa yang engkau putuskan, wa yusallimu taslima, dan mereka menerimanya dengan sebenar-benarnya penerimaan. Ayat ini sudah pernah kita bahas. Jadi kondisi seorang mukmin, mereka tidak beriman sampai mereka menerima apa yang Rasulullah tetapkan. Dan di dalam bab ini sama halnya apa? Di sini kita tegaskan pada firman Allah Taala, hatta yuhakkimuka, sampai mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim, sebagai qadhi, memutuskan sebuah perkara. Karena apa? Karena Rasulullah SAW tidak mungkin berkata atau tidak mungkin memutuskan suatu keputusan, melainkan itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW, ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, tidaklah Rasulullah SAW berbicara dari hawa nafsunya, melainkan ialah wahyu yang Allah turunkan. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah ta'ala membacakan beristishhad, mengeluarkan dalil dari ayat yang kedua,
beliau berkata, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Perhatikan firman Allah Ta'ala, innama kana qaulul mu'minin, sesungguhnya jawaban seorang mukmin, idza du'u ila Allah wa rasulih, ketika mereka diajak, disuruh untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya, liyahkum bainahum, agar Rasulullah memberikan keputusan kepada kalian, menjadi sebuah hakim pada kalian, bainahum, di antara kalian, ayyaqulu, mereka orang mukmin mengatakan apa? Mereka berkata, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati, wa ulaika humul muflihun, dan merekalah adalah orang-orang yang beruntung. Ini adalah kondisi seorang mukmin yang mereka ketika Rasulullah tetapkan pada sebuah hukum, mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati. Akan datang penjelasan dari ayat-ayat yang dibacakan nanti di dalam hadis yang akan datang bidznillahi taala. Wa fihi minal ahadits, dan di dalam ayat dan di dalam bab ini terdapat hadis-hadis. Salah satunya juga hadis yang pernah kita sebutkan, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu di bab sebelumnya, yaitu hadis yang berbunyi, da'uni ma taraktukum, tinggalkan apa yang telah aku tinggalkan. Dan kemudian Imam Nawawi menyebutkan hadis pertama dalam bab ini yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, berkata, lamma nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah. Dikatakan ketika turun ayat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, sesungguhnya hanya milik Allah lah apa yang berada di langit dan apa yang berada di bumi. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah, dan apa yang kalian tampakkan dari diri kalian dan kalian sembunyikan dari diri kalian, sungguh Allah akan menghisapnya, sungguh Allah akan menghitungnya, sungguh Allah akan mempertimbangkannya di akhirat kelak. Dari ayat ini kita bisa simpulkan bahwasannya segala sesuatu yang ditampakkan pada seorang mukmin atau pada seorang hamba, dan segala sesuatu yang disembunyikan di dalam hati-hati hamba, dia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka segala sesuatu yang disembunyikan dalam hati seseorang terbagi menjadi dua. Sesuatu yang disembunyikan dalam hati seseorang terbagi menjadi dua. Pertama, perkara-perkara yang terkait dengan akidah, keyakinan seorang mukmin. Maka sesuatu yang disembunyikan pada hati seseorang dari kekufuran, dari kesyirikan, dari kemunafikan, itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Adapun yang kedua, sesuatu yang disembunyikan dari niat untuk melakukan sebuah keburukan, sebelum dia melakukannya maka belum dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Niat untuk melakukan sebuah keburukan lalu dia tidak melakukannya atau membatalkannya, maka sesuatu yang disembunyikan dalam hati tersebut tidak Allah hisab di akhirat kelak. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, innallaha tajawaza li an ummati ma haddathat bihi anfusaha ma lam takallam aw ta'lam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni pada umatku apa yang mereka bicarakan dalam hati-hati mereka. Jadi Allah ampuni malam takallam, sampai kapan? Sampai mereka belum mengucapkannya atau sampai mereka belum mengamalkannya. Maka hadis ini membuat para mukminin, para sahabat menjadi tenang, karena nanti akan ada dijelaskan penjelasan di dalam hadis ini insyaallah taala bagaimana kondisi para sahabat. Dijelaskan ishtadda dzalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dengan ayat tersebut membuat para sahabat menjadi berat, untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah dan Rasulnya larangkan. Karena para sahabat, dari bentuk sifat para sahabat al-hirs, semangat untuk apa? Melaksanakan apa yang Rasulullah perintahkan, apa yang datang dari Rasulullah SAW dari perintah, dan meninggalkan apa yang datang dari Rasulullah dari sebuah larangan. Maka seakan-akan semua itu menjadi berat.
Fa'atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma baraku ala rukab. Kemudian mereka apa? Mereka menundukkan kepala mereka lalu berlutut, menandakan bahwasanya mereka dalam kondisi yang sangat payah, tidak mampu untuk mendatangkan dan melaksanakan apa yang diperintahkan. Faqalu ay Rasulullah, mereka berkata, wahai Rasulullah, kullifna minal a'mali ma nutiq. Kami dibebani dari sebuah amalan yang kita tidak mampu. As-salah wal jihad was siyam was sadaqah, salat, jihad, puasa dan sedekah. Wa qad unzilat 'alaika hadhil ayah wa la nutiquha. Afwan, dulu kita diberikan beban sebuah amalan yang kami bisa mampu lakukan. Salat, jihad, siyam dan sedekah, kami bisa melakukannya. Wa qad unzilat hadhil ayah, lalu diturunkan ayat ini, wa la nutiquha, kita enggak bisa. Karena ayat ini membahas tentang apa? Membahas tentang hati. Kita enggak bisa menjaga hati kita. Kita tidak bisa menjaga hati kita. Dan para sahabat mereka adalah kaum yang apa adanya. Makanya para sahabat adalah kaum yang apa adanya. Kita nggak bisa. Kita bisa. Tapi untuk menjaga hati, wallahi ini sulit ya Rasulullah. Karena semua apa yang berada dalam hati kita Allah akan hisab. Kemudian Rasulullah bersabda, "Aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabain fi qablikum?" Apa kalian menginginkan untuk mengatakan sebuah perkataan yang seperti dikatakan oleh ahlu kitab, al-Yahud wa Nasara, yang mana mereka datang sebelum kalian? Mereka berkata apa? Qalu sami'na wa 'asayna. Mereka mengatakan apa? Qalu sami'na wa 'asayna. Sebagaimana dijelaskan dari sini kita mengambil poin bahwasanya kita diperintahkan untuk apa? Mukhalafatul yahud dalam setiap keadaan apapun keadaannya. Kita harus diperintahkan untuk menyelisihi para Yahud dan Nasara dalam bentuk apapun. Perhatikan di sini, para Yahud dan Nasara pada hakikatnya mereka selalu membangkang. Sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala, "Awalau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun." Ketahuilah, jikalau mereka ahlul kitab beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, lakana khairan lahum, sungguh mereka orang yang paling baik di antara mereka. Sungguh dia orang yang beriman di antara mereka menjadi orang yang paling baik di antara mereka. Lakin apa yang terjadi? Minhumul mu'minun, sebagian di antara mereka beriman, wa aktsaruhumul fasiqun, kebanyakan dari mereka berlaku fasik. Dan juga disifatkan juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala, minal ladzina hadu yuharrifuna al-kalima 'an mawadhi'ih yaquluna sami'na wa 'asayna wasma' ghaira musma'in wa ra'ina layyam bi anfusina wa ta'na fid din. Minal ladzina hadu, termasuk dari orang-orang yang mendapatkan hidayah, maksudnya sini Yahudi. Dulu mereka dapat hidayah. Mereka orang-orang Yahudi yuharrifunal kalim, mereka yuharrifunal kalim, merubah-rubah ayat Allah Subhanahu wa taala an mawadhi'ihi, dari tempat-tempatnya. Mereka berusaha untuk tahrif, merubah-rubah firman Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya Taurat. Mereka apa yang mereka lakukan? Yaqulun, mereka mengatakan sami'na wa 'asayna. Mereka ini adalah bukti bahwasanya Yahud dan Nasara secara umum mereka tabiatnya adalah sami'na wa 'asayna. Kami dengar lalu kami selisihi. Bukan sami'na wa ata'na, kami dengar kami taati, tapi mereka kami dengar lalu kami selisihi. Inilah kondisi orang-orang ahlu kitab, Yahud wan Nasara. Waliyadu billah. Kemudian apa Rasulullah mengatakan, kalian ingin seperti mereka? Yang mereka jika kalau datangkan sebuah ayat, didatangkan sebuah perintah, qalu sami'na wa ata'na. La ya Rasulullah, tidaklah ya Rasulullah. Bal qulu, justru Rasulullah berkata apa? Justru katakanlah wahai sahabat, sami'na wa ata'na. Kami dengar lalu kami taati. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya Allah, ampunilah kami dan kepada Engkau lah kami kembali. Qalu sami'na wa ata'na. Akhirnya mereka para sahabat mengatakan apa? Sami'na wa ata'na. Kami dengar lalu kami taati. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kami mohon ampun kepadamu ya Rabb kami, wa ilaikal masir, dan kepadamu lah kami kembali. Perhatikan di sini bagaimana kondisi para sahabat.
berusaha semaksimal mungkin melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Mereka mengeluh, mereka mengeluh. Tapi karena diperintah mereka lakukan. Lalu perhatikan bukti selanjutnya. Ini adalah bukti kasih sayang rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Falamma iqtara'ahal qaum, ketika mereka sudah mulai melaksanakan semampu mereka. Wadallat biha alsinatuhum, dan lidah-lidah mereka sudah berhenti dari kesalahan mereka. Anzalallahu ta'ala fi ithriha, Allah turunkan sebuah ayat yang ayat ini datang setelah ayat yang sudah disebutkan di dalam surat Al-Baqarah. Ayat tadi apa? Walillahi ma fis samawati, Al-Baqarah ayat 244. Lalu Allah turunkan ayat selanjutnya di ayat 245 yang berbunyi apa? Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun. Ayat ini membuktikan, isbat, menjadi sebuah bukti, dalil, menetapkan tentang keimanan para sahabat dan Rasulullah SAW atas perintah yang telah Allah turunkan. Mereka beriman. Amanar rasul, telah beriman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul beriman bima unzila ilaihi, dengan apa yang telah diturunkan kepadanya, min rabbih, dari Allah Subhanahu wa taala, wal mu'minun, dan juga orang-orang yang beriman di antara para sahabat. Mereka beriman, Rasul yang beriman dengan Rasulullah, dan para sahabatnya beriman dengan apa yang telah Allah turunkan kepada Rasulnya. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulih. Semuanya beriman kepada Allah dan malaikat dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kami tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya dari para rasul. Qalu sami'na wa ata'na. Mereka para sahabat dan Rasul mengatakan apa? Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taati. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya Rabb, ampunilah kami atas dosa-dosa kami, wa ilaikal masir, dan kepadamu lah kami kembali. Falamma fa'alu, setelah mereka melakukannya dan melaksanakan apa yang Allah perintahkan, nasakhallahu ta'ala, Allah angkat ayat ini. Allah datangkan hukum yang baru dengan firman Allah Ta'ala yang turun setelahnya lagi. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah berikan beban kepada seorang hamba illa wus'aha. Tidak Allah beratkan kepada sebuah jiwa selain dia mampu. Lama kasabat alaiha maktasabat, maka baginya pahala apa yang dilakukan dan atasnya balasan apa yang telah dilakukan dari dosa. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Ya Rabb, jangan kau ambil dari kami apa yang telah kami luput darinya, kami lupa dan kami khilaf dari amalan tersebut. Jangan kau ambil, jangan kau hisab dari apa yang kami lupa darinya. Qala na'am, Rasulullah berkata, ya. Kemudian datang ayat selanjutnya, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Ya Rabb, jangan kau bebani kepada kami sebagaimana kau telah bebani orang-orang yang sebelum kita. Qala na'am, Rasulullah berkata, ya. Rabbana wa la tu'ammilna ma la taqata lana bih. Ya Rabb, jangan kau berikan kami beban pada beban yang kami tidak mampu melaksanakannya. Qala na'am, Rasulullah berkata, na'am. Wa'fu anna, ya Allah, ampunilah kami. Waghfir lana, dan ampunilah dosa-dosa kami. Warhamna, dan sayangilah kami. Anta maulana, engkaulah penolong kami ya Rabb. Fansurna alal qaumil kafirin, maka bantulah kami terhadap orang-orang yang kafir. Berilah tolong kepada kami terhadap orang-orang yang kafir. Qala na'am. Kemudian Rasulullah bersabda, na'am, ya. Rawahu Muslim. Inilah kondisi seorang para sahabat. Semoga kita bisa berusaha untuk mendatangkan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Semoga kita bisa berusaha untuk mengikuti apa yang telah dititi oleh para sahabat
tabi'in dan tabi'ut tabi'in dengan tamasuk bi kitabillah, berpegang teguh pada kitab-kitab Allah dan sunnah-sunnah, bi kitabillah wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.